Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan tentang bencana alam gempa bumi tektonik. Baik, pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya permukaan bumi karena pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam permukaan bumi yang menyebabkan gelombang seismik. Gempa bumi dibagi menjadi 3 menurut penyebabnya. Yang pertama, gempa bumi tektonik karena pergerakan lempeng. Yang kedua, gempa bumi vulkanik karena aktivitas gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa bumi runtuhan karena peristiwa longsor atau runtuhan tanah. Selanjutnya, dalam presentasi saya ini, saya akan berfokus kepada gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau gempa bumi tektonik. Nah, selanjutnya, mengapa lempeng bumi bisa bergerak? Pada intinya, lempeng bumi terdapat pada lapisan kerak bumi atau lapisan paling luar. Nah, di bawah lapisan kerak bumi ini terdapat lapisan mantel. Lapisan mantel ini lapisan yang bersifat cair atau biasa yang kita sebut dengan magma. Lalu, magma yang bersifat cair ini mengalami pergerakan karena menerima perpindahan panas secara konveksi dari inti bumi yang juga panas. Nah, pergerakan pada lapisan mantel inilah yang juga menyebabkan pergerakan pada lempeng bumi. Pergerakan lempeng sendiri ada beberapa macamnya. Ada 3 macam pergerakan lempeng bumi. Yang pertama adalah pergerakan 2 buah lempeng yang saling berpapasan, atau kita sebut dengan gerak transform. Contoh dari pergerakan lempeng ini adalah lempeng Amerika Utara dengan lempeng Samudra Pasifik. Lalu yang kedua adalah pergerakan 2 buah lempeng yang saling berjauhan, atau kita sebut dengan gerak divergen. Contoh dari pergerakan lempeng ini adalah lempeng Eurasia dengan lempeng Amerika Utara. Dan yang ketiga adalah pergerakan 2 buah lempeng yang saling bertemu atau saling menujam atau saling bertubrukan. Dan gerak ini disebut dengan gerak konvergen. Contoh dari pertemuan 2 buah lempeng ini adalah lempeng Eurasia dengan lempeng Indo-Australia. Setelah mengetahui berbagai jenis gerak lempeng, mari kita coba analisis gempa yang terjadi di Lombok. Gempa yang terjadi di Lombok pada tahun 2018 adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi ini diakibatkan oleh adanya aktivitas sesar atau patahan naik Flores yang membentang sepanjang utara Pulau Bali hingga Pulau Flores. Patahan atau sesar adalah rekahan batu yang diakibatkan oleh adanya zona subduksi. Zona subduksi adalah akibat dari pertemuan 2 buah lempeng yang saling menujam. Khususnya dalam kasus ini adalah pertemuan 2 buah lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia. Baik, di sini saya akan menunjukkan alat peraga saya, alat peraga gempa bumi. Nih, di sebelah sini ada lempeng Eurasia. Di sebelah sini ada lempeng Indo-Australia. Kardus ini diumpamakan sebagai lempengannya nanti. Berikut alat peraga gempa bumi yang saya buat telah ditutupi dengan pasir. Pasir di sini melambangkan sebagai permukaan bumi atau tanah. Kardus yang berwarna kuning melambangkan lempeng Indo-Australia. Sedangkan kardus yang berwarna merah melambangkan lempeng Eurasia. Baik, di sini saya akan mensimulasikan alat peraga gempa bumi berdasarkan analisis gempa bumi di Lombok tadi, yaitu menujamnya lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia. Mari kita coba lihat apa yang terjadi. Baik, di sini kita akan melihat dampak dari gempa bumi tadi, yaitu robohnya bangunan dan pepohonan. Serta kita dapat melihat bagaimana tadi
lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Kita telah mengetahui dampak bencana alam gempa bumi yang begitu besar hingga dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi yang sangat banyak. Menurut penelitian dan BMKG, kapan terjadinya gempa bumi masih belum bisa diprediksi secara tepat. Namun, kita dapat mengantisipasinya karena kita sudah mengetahui daerah mana saja yang rawan terjadi bencana alam gempa bumi. Oleh karena itu, ketika kita berada atau tinggal di daerah rawan dengan gempa bumi ini, kita dapat membangun rumah yang tahan gempa sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam gempa. Dan ketika bencana alam gempa bumi terjadi, hendaknya kita melakukan hal yang benar atau sesuai prosedur sesuai dengan konteks masing-masing. Seperti ketika kita berada di dalam rumah bagaimana, ketika kita berada di jalan atau di tempat terbuka, semuanya sudah ada peraturannya dan prosedur yang aman. Contohnya, ketika kita sedang berada di dalam rumah, cepat-cepatlah untuk melindungi kepala dan dirimu. Jika tidak sempat keluar, coba cari kolong meja sehingga kita dapat berlindung di bawahnya. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kita ketika kita mengalami suatu bencana.